Selamat sore Pak Bos dan Bu Bos sekalian. Salam dari Mr. Kuli. Karena saya kuli, Anda adalah bos-bos saya sekalian, jadi saya manggilnya Pak Bos dan Bu Bos. Oke. Sore ini kita mau review Honda Freed E-Matic PSD 2013. Kita dapat pinjaman dari showroom. Thank you showroomnya. Nanti kita mention di bawah video ini ya. Selamat sore Pak Bos dan Bu Bos. Karena ini Mr. Kuli, jadi Anda semuanya bos saya. Sore ini kita mau ada review Honda Freed E PSD 2012. Ini yang facelift generasi pertama. Jadi kalau kita lihat dari sisi sebelah depan ya guys, ini dia sudah menggunakan grill chrome-nya 3, yang ini besar. Kalau yang facelift yang terakhir itu tiga-tiganya kecil, tapi sama-sama chrome. Kalau menurut saya ini lebih manis ya modelnya yang seperti ini. Kemudian lampu dia bentuknya sudah kotak-kotak yang sebelah sini. Kalau yang sebelumnya itu bulat. Kita lihat mesinnya ya. Oke. Freed ini menggunakan mesin 1500 iVTEC DOHC. Dia menghasilkan power 118 PS di putaran 6600 RPM. Kemudian torsinya besar 146 ya. Di putarannya cukup rendah 4800 RPM. Nah, mesinnya Freed ini kalau karakteristik mesin itu kan ada 3 ya, berdasarkan dia punya bore carry stroke-nya. Itu ada mesin-mesin yang diameternya lebih besar daripada langkahnya, ada yang sama dan ada yang langkahnya lebih panjang daripada diameternya. Mesinnya Freed ini pakai karakteristik yang langkahnya itu dia lebih besar daripada dimensi diameternya. Jadi istilahnya long stroke engine. Apa keunggulannya long stroke engine? Long stroke engine itu keunggulannya dia torsinya lebih besar dan juga oke di putaran mesin rendah sampai menengah. Tapi kalau di putaran mesin tinggi, nah dia kalah. Dia powernya di putaran mesin tinggi dia nggak bisa keluar powernya. Kalah sama dengan yang mesin-mesin over square atau yang square. Kenapa? Ya kebanyakan itu dipakai di mesin-mesin sport atau sedan. Jadi Freed memang menggunakan long stroke engine, which is ini adalah mesinnya pakai mesinnya Jazz juga yang sama yang seri GE ya. Karena dia mengutamakan masalah konsumsi bahan bakar dan torsi yang lebih besar. Torsi yang besar itu tercapai di putaran RPM yang rendah. Oke, kalau dilihat dari sisi depan, ini lampunya menggunakan headlampnya masih multi reflektor. Kemudian belum ada fog lamp. Fog lamp baru ada nanti di facelift yang kedua. Tapi gampang, fog lamp itu gampang, tinggal maksudnya Anda ada budget ya tinggal dipasangin, simple. Dari samping sebelah sini kalau kita lihat ini bannya menggunakan ukurannya 185 65 R15 ya. Peleknya juga two-tone, cakep. Lampu sein sudah spion sudah menggunakan lampu sein samping. Oke. Untuk yang versi facelift pertama ini, dia ini sudah menggunakan fabrik. Kemudian airbag memang sudah ada ya. Nah, AC-nya ini sudah digital. AC sudah digital. Dia mode-nya juga lengkap. Bisa ke macam-macam. Kemudian dia ada front defogger, rear defogger, ada penyetelan auto juga. Nah, kalau dilihat di posisi sini, ini transmisi ini juga menggunakan transmisi yang sama dengan punyanya Jazz ya. Di sebelah sini ada tombol. Kalau ini kita nyalakan ya dia berarti 4 speed, kalau enggak ya berarti cuma 3 speed. Satu hal yang teman-teman perlu ingat adalah AC ini jangan dipantengin terus ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ini AC itu posisinya low terus saja. Jadi AC itu bisa diatur temperaturnya jangan di posisi low terus, karena itu akan membuat boros dan juga kompresor terus bekerja tanpa henti. Satu hal lagi, AC di seri yang 2013 mobil yang kita review ini masih single. Nah ini yang saya mau jelasin ke teman-teman. AC single blower sama double blower itu blowernya tok yang beda. Single blower dan double blower, bukan single kompresor dan double kompresor. Jadi AC double kompresor tidak membuat lebih dingin. Dia hanya membuat lebih cepat mencapai suhu yang di setel. Jadi misalkan suhunya 16 derajat. Sama-sama mentok 16 derajat. Ya maksimum pendinginannya sama 16 derajat. Hanya untuk mencapai yang
16 derajat itu. Mungkin kalau yang double blower butuh waktu taruhlah misalnya 7 menit. Nah, kayak yang single blower mungkin butuh waktu mungkin 9 menit, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak membuat lebih dingin. Bahkan cenderung akan membuat lebih boros, iya, karena double blowernya sendiri kan ada beratnya. Nah, mobil Honda Freed ini banyak disukai teman-teman. Karena apa? Dia pakai mesin jazz dan mobil ini 3 baris, tapi tidak terlalu panjang. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kelasnya dia, kalau dengan menggunakan PSD kiri kanan ini, sebetulnya kelasnya dia ini apa tau nggak? Model-modelnya Nissan Serena, Mazda Biante, Mitsubishi Delica, sama Navwan. Tapi kan mereka gede-gede, bongsor-bongsor. Ini 3 baris, tapi tidak terlalu besar. Nah, nanti kita akan lihat plus minusnya. Ini dimensinya panjangnya ini cuma 4,2 meter. Ya, 4,215 lah tepatnya. Kemudian lebarnya 1,7 meter. Tingginya ini mulai dari bawah sampai titik tertinggi ini 1740. Wheelbase 2740. Nah, ground clearance 165. Cukup tinggi untuk kelas mobil seperti ini. Panjang 4,2 meter ini bahkan lebih pendek daripada Honda City. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai Honda Jazz RS, kalau disuruh berpindah ke sini mungkin nggak terlalu berkeberatan karena 3 baris tapi dimensinya nggak terlalu panjang, nggak kelihatan terlalu bongsor. Coba kita lihat lagi. Kalau kita lihat dari sisi sebelah belakang ya teman-teman ya. Secara desain dia besar, pintu belakangnya besar, cukup tinggi, kacanya lebar, sudah ada rear wiper, rear defogger, lampu belakang ini kalau yang versi yang terbaru ininya pakai silver. Bedanya kalau yang ini semuanya masih merah. Nah, ini adalah salah satu kekurangannya Freed. Freed itu sebagian besar lampunya ngembun bahkan berair. Nah, saya tanya sama yang showroom ini, iki lampu belakangmu ngembun tak gak bro? Ya, asalnya ngembun kata dia, tapi nggak parah. Jadi dia udah perbaiki. Bahkan ada tetangga saya itu sampai ada airnya di sini. Saya bilang kok gak ngingu iwa air sekalian, ya toh. Oke, ini pintu belakang buka. Teman-teman kalau lihat di sini ini ada tandanya, karena dia nggak posisi tengah. Nanti daripada megang-megang nggak tepat, ini ada tandanya. Ini ada chrome-nya agak berbeda, agak menonjol ini. Lihat ya, berbeda. Nah, ini posisinya di sini berarti. Nah, supaya enggak norak ya kalau keliru. Nah, ini tinggi sekali. Saya bilang oke lah, ini tingginya kurang lebih 1,8 meter, menggunakan hidrolik kiri kanan, dan space belakangnya ini besar sekali. Dia modelnya lipat seperti Innova, lipatnya ke samping ya, 50-50. Jadi kalau dibuka ya simpel sekali, seperti ini. Terus ininya nanti diambil belakang. Jadi seat arrangement-nya sangat-sangat enak. Jadi bisa mau dibikin, ini kapasitas fullnya sih sebenarnya 6 penumpang dewasa duduk enak. Kalau mau dipaksa ya 7 karena 2, 2, 3. Tengah itu cuma bisa 2 teman-teman, kalau dilihat itu karena captain seat ya. Seat belt semuanya sampai baris ketiga. Oke, dari sisi sebelah kanan kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, antena ini bukan shark fin, nggak tahu ini istilahnya apa, shark pull atau apa, dan dia posisinya ada di sebelah kanan, bukan di tengah. Menurut saya agak unik ya. Lah, pintu sendiri tipe E PSD sudah menggunakan electric sliding door dari dua sisi, kiri dan kanan. Kalau tipe S cuman yang sebelah kiri doang. Nah, ini tipe E. Ada 3 cara dia membuka pintunya, pakai remote, buka langsung di pintunya atau dari dalam. Seperti ini, kita mau tes buka yang dari sebelah kanan ya. Tekan agak lama guys. Nah, dia buka seperti ini. Nah, ada satu tips. Kalau buka dan tutup itu untuk mobil-mobil sliding seperti ini memang ada sedikit kendala bahwa kuncian di belakangnya itu bisa cepat kalau kata orang Surabaya lecek. Kalau nariknya seperti ini. Nih, kayak gini nih, tarik langsung begini. Tarik begini. Bayangin kalau beratus-ratus kali beribu-ribu tarik begini lama-lama sebelah sininya renggang. Jadi salah satu trik adalah kalau mau buka itu ditekan begini. Tarik begini. Nah, dikit aja. Jadi jangan ditarik, dibetot-betot gini, dia lama-lama dia akan renggang. Nah, kalau nutup gimana? Jangan tarik lagi dari sini, ngambil dari sini aja loh. Ngambil dari sininya nih. Nah, ya tarik dari sininya loh, kalau nutup. Jadi kalau mau kayak tadi begini juga bisa, atau kalau mau begini tarik aja begini.
Nah, baru nutup. Jadi itu salah satu tips dari teman saya, thank you Kobram. Katanya supaya tidak membuat engsel di belakang itu cepat renggang. Ya, jangankan sekelas Frit, Alphard juga yang ngono katanya. Oke, coba kita lihat sekarang dari sisi sebelah dalam. Kita nyalain mesinnya ya. Jadi secara tampilan door trim juga sudah sangat baik. Dia ada kombinasi antara bahan fabrik dan bahan plastik. Power window, ini ada window lock. Kemudian ini buka tutup central lock. Ini yang tadi saya bilang, pengaturan pintu bisa buka tutup dari sebelah sini dan bisa dinonaktifkan. Ini electric mirror dan electric retract mirror. Nah, yang unik adalah secara keseluruhan desain dashboardnya Honda Freed ini yang dibilang Honda desainnya open cafe. Jadi bertingkat begini ya. Desainnya dashboard ini dibilang desain open cafe. Maksudnya dia bertingkat seperti ini. Dia bertingkat. Kalau kata saya kok kayak malah open keyboard ya. Kayak mejanya keyboard. Jadi ini yang salah satu yang disukai karena banyak tempat untuk meletakkan barang-barang. Di atas ini bisa, di sebelah sini juga bisa. Ini sebelah dalam sini juga ada banyak tempat menaruh barang-barang kecil-kecil ya, supaya nggak gampang jatuh. Kemudian ini untuk naruh cup holder pas di posisi AC. Ini hal yang simple tapi sangat-sangat bermanfaat. Ini sangat-sangat bermanfaat. Di sini ada cup holder 1, 2, dan di bawah sini juga ada satu lagi. Di bawah sini ada satu lagi. Nih. Jadi ada 3 cup holder, tapi yang kena AC langsung cuma 2. Dan Honda Freed ini cukup banyak tempat penyimpanan ya. Tempat-tempat penyimpanan itu maklum anak-anak milenial itu kan ada lah, handphonenya aja ada 4, ya kan. Belum tabnya segala macam. Naruhnya barang banyak sekali kalau di Honda Freed. Secara desain tadi dibilang yang namanya open cafe. Kemudian kalau kita lihat di dashboardnya sendiri, ini secara pengaturan dan informasinya itu sangat lengkap ya. Jadi dia ada ini odometer, ini ada suhu. Kemudian ini average penggunaan bahan bakar, ini range itu maksudnya sisa bensinnya untuk berapa kilometer ya. Tampilannya sangat bagus, oke, maticnya juga bagus. Nah, saya bergeser ke sini ya, supaya teman saya kameramen bisa lebih enak. Oke, ini ada dual airbag, jadi satu di sebelah sini, satu tadi saya sudah sebutkan di sebelah sini. Nah, yang versi facelift terakhir, tipe E itu sudah ada audio steer-nya. Kebetulan yang versi ini belum ada. Pandangan ini salah satu yang disukai Freed, kacanya sangat besar, sangat landai. Kiri kanan juga, ini pilar A juga ada kacanya. Secara pandangan untuk safety kita melihat ke depan itu sangat-sangat enak. Nah, kalau melihat di sisi sebelah dalam, ini dia sampai ke belakang itu ada yang namanya apa ya, walking through cabin. Jadi dari depan, tengah itu bisa sampai ke belakang. Ini yang disukain oleh anak-anak biasanya, guys. Jadi dari sini kita bisa ke belakang, bisa ke sana. Jadi kalau kapasitasnya duduk enak ya 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Tapi kalau mau agak sedikit maksa, bisa 3 di belakang. Kemudian ini juga yang cukup bagus di Freed ya. Handle-nya, sandaran tangan ini dikasih kiri kanan loh. Ada beberapa mobil yang dikasih kan cuma di driver seat-nya doang. Tapi kalau ini kiri kanan. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita lihat di tengah, ini malah door handle-nya yang tengah ini malah dua-duanya. Saya ke arah sana ya. Nah, ini dua-duanya nih. Ini jarang sekali untuk di segmen mobil yang sekelasnya itu jarang sekali bisa kayak gini. Dan bahannya juga empuk sekali. Ini tambahan ya, aslinya bahannya fabrik, ini sudah pakai jok kulit. Sangat nyaman. Posisi duduknya ya sedikit agak. Kalau ininya high roofnya ini tinggi sekali. Oke, karena dia masuk segmen yang tadi saya bilang sebenarnya secara kalau dari sisi sliding door-nya itu dia ketemunya sebenarnya kayak Nissan Serena, Toyota Navwan segala macam. Tinggi saya 181 ya, masih ada jarak segini, masih oke sekali. Saya duduk masih nyaman. Oke. Baris ketiga ini bisa diatur. Jadi antara Anda mau majukan atau mau mundurkan itu bisa. Dan ini jadi pengaturannya enak ya.
Mau dua-duanya dilipat ke atas bisa, dua-duanya diturunkan ke bawah bisa, atau satu aja. Kadang-kadang mungkin cuma satu pembantu di belakang. Ini ayah, ibu, anak dua, satu pembantu di belakang, yang satu sisi ini untuk barang-barang. Saya mau kasih informasi teman-teman tentang sliding door ini. Satu sliding door ini kalau mau bikin dari manual rubah jadi sliding door, itu harganya di atas 30 juta loh. Jadi kalau dua pintu ini aja, anggap Honda sudah mengeluarkan 60 sekian juta. Jadi mobil ini dari zaman barunya harga masih di bawah 300 juta. Ini mobil yang sangat worth it. Jadi begitu discontinue di tahun 2016, sampai sekarang banyak yang masih mau cari Honda Freed. 2016 Freed discontinue, Toyota Sienta muncul. Tapi ini adalah salah satu keunggulannya Freed dibanding Sienta adalah ini. Freed itu Captain Seat, dan Sienta itu sampai versi yang tertinggi pun masih belum Captain Seat. Ini salah satu keunggulannya. Dan mungkin juga bagi sebagian orang jadi kekurangan karena kapasitas penumpangnya berkurang satu. Ya sebenarnya kalau mau maksa sih gendeng-gendengan ya bisa aja guys. Ini mau 3 ya bisa. Ya setengah pantat di sini, setengah pantat di sini. Kalau kayak saya pantatnya gede ya cukup aja nih. Tapi kalau yang pantatnya kecil ya nyeplos ke bawah nggak bisa. Tadi ini mau duduk 3 masih, menurut saya masih nyaman. Saya merasa masih nyaman. Jadi ini anak saya di sini satu, anak saya di sini satu, bapaknya yang pantatnya gede di tengah masih bisa. Atau ibunya. Tapi kalau mau nyaman ya 2, 2, 2 atau 2, 2, 3. Mau super maksa 2, 3, 3 masih bisa. Itu adalah konsekuensi logis dari mobil yang 3 baris tapi dimensinya nggak terlalu panjang. Oke, saya rasa itu semua yang informasi yang kita bisa berikan. Saya rasa ini pilihan yang cukup menarik ya. Jadi dengan bracket harga sekian, kalau ini range harganya saya cek antara kurang lebih sekitar 150-160 jutaan. Jadi ini pilihan harga yang menarik daripada kita menggunakan mobil-mobil yang sifatnya low MPV ya, di segmennya Mobilio atau R3 atau Livina. Ya, dia menawarkan sesuatu yang berbeda, terutama dari sisi sliding door-nya ini, kiri kanan. Oke guys, begitu saja informasi yang kita bisa bagikan. Kalau ada hal-hal yang masih mau ditanyain, bisa komen di bawah ini. Oke, Mr. Kuli pamit.